Baik, selamat pagi saudara-saudara semua yang di rumah atau di mana saja berada. Hari ini tanggal 19 April 2020 kita kembali akan melaksanakan ibadah online. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri, kita berdoa. Allah kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha kuasa, yang berdaulat atas kami, atas alam semesta, pencipta Allah kami yang kami kagumi. Kami semua bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, datang pagi ini menghadap Engkau. Kami mau beribadah kepadamu, karena kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami, yang sudah menebus kami dalam Yesus Kristus. Hari ini kami mengundang Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Oleh karena itu kami mohon penyertaan Tuhan atas kami semua. Kami mohon pengurapan-Mu Tuhan atas semua hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ada di tempat ini. Mohon juga pengurapan atas semua anak-anak-Mu yang berada di rumah. Tuhan, mohon perlindungan bagi kami semua. Mohon perlindungan alat-alat yang kami pakai Tuhan, supaya dijauhkan dari gangguan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, Kau berkenan hadir dalam ibadah kami ini. Urapi semua umat-Mu, urapi kami Tuhan. Tidak mengurangi berkat-berkat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Penghiburan dari Tuhan turun ke atas kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Kau mengurapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Kau mempersiapkan dia Tuhan. Kau berbicara lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita agungkan Tuhan Allah kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan Allah kita, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Tuhanlah kekuatan emasku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan emasku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. amin. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Kami datang Tuhan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau lebih daripada segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku Tuhan. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan-Mu. Letakkan harapan Hanya dalam nama Tuhan. Haleluya. hanya dalam nama-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Jemaat Tuhan katakan Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. sekali lagi angkat pujian, katakan Yesus. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Katakan Kau ditinggikan Tuhan. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan untuk selamanya. Dan selamanya. Selamanya. Katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan. Aku muliakan, jalanku lakukan. Sebab Kau layak disembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku lakukan. Sebab hanya Kau yang layak
Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa dan tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan oleh pimpinan dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, agar kebenaran firman-Mu itu dapat kami mengerti, sehingga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus di rumah tangga kita masing-masing. Pada pagi hari ini untuk ibadah raya kita secara online, saya akan bawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya akan baca bagi kita semua. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Walaupun kebangkitan Kristus kita peringati dengan ibadah secara online, dalam suasana yang sangat sederhana, dan kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi makna dari kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Dikatakan malaikat Tuhan berkata kepada perempuan yang datang menengok kubur itu, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Dengan kata lain, malaikat Tuhan memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di kubur. Ia tidak lagi dalam kekalahan, karena ia telah menang. Ia tidak ada dalam kesakitan, karena ia telah sempurna dalam kemuliaannya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-9, Bapak Ibu silakan baca nantinya. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita, dan ia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan Kristus juga telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, juga kepada Paulus. Jadi untuk menikmati kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang saya lihat adalah hidup lama kita harus mati. Karena Roma mencatat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Untuk memperbaiki kehidupan, setiap orang terlebih dahulu mati. Tidak ada orang yang hidup dan menang kalau ia tidak berhasil mati. Artinya yang menjadi pemenang dalam kehidupan adalah orang yang berhasil menaklukkan nafsu dan kedagingannya. Apa juga yang disetujui dengan kematian. Dikatakan firman Tuhan tadi adalah dibaptis di dalam Kristus, mati bersama dengan Kristus. Kematian Yesus berbeda dengan kematian orang lain pada umumnya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Yesus bukan mati karena dia sudah lanjut usia, atau dia mati karena kecelakaan atau sakit penyakit, tetapi karena Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Inilah bagian yang harus kita hidupi jika kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati, yaitu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada berapa langkah yang dilakukan Yesus di dalam penyerahan dirinya kepada Bapa di surga. Yang pertama yang kita lihat adalah di Sungai Yordan.
pada saat Yesus dibaptis, Bapak Ibu bisa lihat di Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus mati untuk dirinya sendiri. Di mana Yesus harus menundukkan dirinya, siap dibaptis oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, walaupun ia lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Jadi jalan untuk meminta otoritas ilahi dalam hidup adalah mati, merendahkan diri di kaki Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita taat kepada Dia. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, bukan soal siapa yang berkuasa, memiliki pengetahuan dan lebih berotoritas, tetapi karena hal itu harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang pandai. Ada banyak orang Kristen yang berpengetahuan, tetapi mereka tidak mengerti kehendak Allah. Masalahnya karena mereka belum mati secara daging di dalam hidup mereka. Langkah kedua yang saya lihat adalah di Taman Getsemani. Matius pasal 26 maupun Lukas pasal 22 mencatatnya. Di Taman Getsemani dalam pergumulannya, Yesus harus berdoa sampai 3 kali. Dalam hal ini Yesus mematikan untuk dirinya sendiri dan menyerahkan dirinya untuk kehendak Bapa. Makanya Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, secara manusia Yesus itu mengalami rasa satu ketakutan di dalam dirinya. Dia merasa dia tidak berdaya dan berdaya. Tapi satu hal yang luar biasa, dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Amin. Ini hal yang luar biasa yang harus kita telani dalam hidup kita. Kita harus menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan langkah ketiga yang saya lihat adalah di saat di kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai 30. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Yesus tahu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu sudah genap. Selesai sudah di atas kayu salib. Barulah Yesus menundukkan kepalanya kepada Bapa di surga. Yesus mati karena ia menyerahkan dirinya untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Inilah yang harus kita alami sebagai orang percaya, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu dikatakan Roma pasal yang 12 ayat yang pertama. Bahkan Ibrani pasal 10 ayat 4 dan 7 juga di sana mencatat bahwa dari semula sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ia telah menyerahkan dirinya sebagai korban bakaran. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah hidup lama kita harus dikuburkan. Roma pasal 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bahkan Mazmur pasal 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita tidak perlu takut kepada maut, kepada ancaman virus corona, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Mungkin secara manusia kita merasa tidak berdaya, ini suatu ancaman dalam hidup kita. Tapi mungkin juga secara daging, jasmani, karena virus corona ada juga yang meninggal.
tetapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki kehidupan yang kekal. Dan dia disediakan Bapa rumah di surga. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut kepada maut, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita melewati jalan berbatuan, ada semak duri yang sama juga yang pernah dilalui oleh Yesus, dan itu hanya bayang-bayang maut. Kita tidak perlu takut, karena Kristus Yesus sudah menang atas maut. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, apa arti dikuburkan? Roma pasal 6 ayat 6 dan sampai 7 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi siapa yang telah mati dan dikuburkan berarti telah terbebas dari dosa. Hanya ada satu-satunya cara untuk kita menang dan bangkit dari tabiat dosa kedagingan kita, yaitu hidup lama kita harus mati dan dikuburkan hari lepas hari dalam hidup kita. Jadi perjuangan kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus hidup lama kita harus mati dan dikuburkan tiap hari, yaitu penyangkalan diri kita. Ketika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu dengan kemenangannya. Artinya kita juga akan mengalami kemenangan, kebangkitan, kehidupan dan kuasa yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab setiap kali kita merayakan Paskah, kita pasti diingatkan bahwa Kristus sudah bangkit. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Kita juga harus senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kita dan menghidupkan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita. Untuk itu hargailah pengorbanan Tuhan dengan kehidupan yang lebih baik, yang lebih dewasa dalam hal kita berpikir dan bertindak, dan berusaha menjadi teladan bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mari kita lalui Paskah ini dengan rasa optimis di dalam hidup kita, bahwa kita akan melihat pelangi akan bersinar dan kita terlepas dari masalah yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Kita percaya anugerah kasih Tuhan masih berlaku sampai hari ini dalam kehidupan kita. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkanku
Tuhan. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oh, Masuk hadirat Tuhan. bawa persembahan ke tempat Pujianku naikkan Tuhan. ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Karena Kau layakkan kami Tuhan. Hampiri Melihat tata kemuliaan-Mu di pujian kami Tuhan. Naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus dosaku. kekudusan-Mu mengikuti kasih-Mu mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. sungguh besar Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh Kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Pada siang ini, dalam ibadah online ini, kami ingin berdoa buat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami mohon perkenan-Mu agar pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin menyatakan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Mari sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri semua dan kita berdiri dengan hikmat di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaanmu, Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan Amin. Amin.